Tapi tahu kan lu sejarahnya kenapa rokok ketika orang BAB? Apa emang? Menyamarkan bau tai. Bener juga. Fogging, terlalu fogging nanti. Kenapa tuh, kok ada kagetnya? Kaget jadi eksekutif muda. Kok gue dari tadi melihat lu kayak seenteng itu ngomongnya sekarang lagi single. Ya jelas lah. Pantes. Enak kan single? Pantes. Enggak, gue nanya enak single gak? Enak. Iya benar. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Eksekutif. Dan kita para sobat Kuy hari ini sudah kedatangan seorang bintang tamu yang manly sekali, yang sangat wow, awesome, apalagi kalau lagi ngomong dia gitu, semua cewek itu kayak bang, anget bang gitu. Siapa lagi kalau bukan Korigo. Oke, gimana Korigo, kabarnya sehat ya? Baik. Udah berapa lama melakukan pekerjaan ini? Sering. Itu sering. Dia kayak ini ya, kayak suara-suara yang dibikin jadi berat gitu ya kalau lagi. Kagak, kan lu udah tahu dong suara gue begini. Enggak, tapi kalau lu ngomong tadi itu sepintas-sepintas kayak apa? Yang bikin bakso borak, kalau nggak yang pembunuh bayaran gitu-gitu ya kayak saya cuma nganterin aja, nggak tahu gitu-gitu. Lu dari kecil, dari SD, kira-kira apa ini semenjak akil balik suara lu pecah? SMA gua waktu dulu suaranya jadi begini tuh ya waktu kelas 2 gitu lah. Gue juga nggak tahu awalnya kok bisa kayak gini. Kan gue dengerin biasa aja. Iya. Cuman orang lain mikirnya kayak kok suara lu aneh banget, awalnya mikirnya gitu kan. Cuman akhirnya keren juga ya suara gue gitu. Awalnya gue kayak aneh sendiri juga. Benar. Pasti kan pertama tuh kan pasti merasa aneh karena dibilang aneh sama orang-orang gitu. Ini belum sampai ke tahap acceptance, belum. Lu terus menyikapinya bagaimana dibilang orang aneh, terus gimana? Apakah jadi sedikit ngomong, jadi jarang ngomong, atau nanya ke orang tua, kenapa sih suara gue begini? Enggak, gue awalnya don't care aja. Cuman ada kejadian di mana gue lagi nyontek, susah bisik-bisik, soalnya geter. Kayak, ini nomor ini berapa? Kan kalau orang kan kayak namanya berapa? Iya, kalau lu biasa aja tuh biasa kan. aja aman. Kalau kan, nomor ini berapa? Jadi geter di meja, jadi ketahuan. Itu yang udah ngebas jangan nyontek. Kan males ya gue digituin ya, anjing gitu gue. Tapi akhirnya kayak, wah bagus juga suara gue gitu. Ada bilang ke orang tua nggak tuh, curhat ke orang tua atau ke teman-teman? Nanya, maksudnya untuk mencari dukungan, emang aneh ya suara gue ya atau gimana? Ke nyokap sama bokap sih nanya dulu. Bukan aneh sih, tapi lebih ke kok suara Kori gini ya gitu. Ya enggak lah, bagus, dari situ baru pede gue. Oke. Yang penting orang tua dulu aja ngomong. Benefit apa yang lu lakukan pertama kali waktu itu dengan suara seperti apakah diajak jadi anak band, jadi vokalis, atau jadi lead supporter atau apa karena suaranya gede? Nggak ada sih sebenarnya, lebih ke untuk kaum hawa kali ya. Udah sedari SMA dulu tuh. Ya kepikirannya kan ke situ, namanya anak SMA. Iya, tapi kan bukan terkesan kayak malah kayak oke lah kalau menanggapinya mature, dewasa, manly. Cuma kalau kayak bapak-bapak gitu suaranya. Ya kan kayak enggak sih, gue tetap mikir kayak waktu itu dulu ketika gue suaranya tahu kayak gini kayak wah ini nih kayaknya senjata utama gue nih. Keren. Survei membuktikan seberapa banyak cewek-cewek yang dengan suaranya bisa terhipnotis. Gak tau lah kalau itu sih, gue gak tau ya, gak survei juga lah Bur. Tingkat keberhasilan Anda dalam mendekati perempuan 100%? 2% gitu. Ketika itu Suka merendah. Jangan sampai kita buka ini rekam jejak ya, rekam medisnya nanti ya. Rekam yang mana nih? Tapi banyak ya mereka yang kayak, ketika ditelepon sama lu itu kayak terintimidasi gitu. Iya, awalnya itu aja sih. Karena gue juga gak mikir kayak ini tuh jadi something. Gue cuma mikirnya ya udah aja, biasa aja gitu. Tapi ternyata karena ya waktu orang jadi lebih aware, dan guenya pun semakin ngebas gitu loh. Jadi kayak ya udah deh. Makin usia bertambah suaranya makin berat lagi gitu ya. Iya, jadi makin berat gitu. Jadi kayak ya udah deh, gue manfaatin aja gitu. Salah satunya dimanfaatkan untuk jadi rapper. Iya. Iya, sebenarnya itu sih salah satunya sih. Jadi itu tuh sewaktu itu kalau misalnya suara lu nggak seberat ini, lu belum tentu jadi rapper nih. Belum tentu sih belum kayaknya. Tentu. Iya. Cuman karena belum pede lah, belum pede. Kalau nggak gini mungkin nggak pede lah, mungkin iya sih, mungkin. Karena suara bass itu perlu untuk crowd control memang ya. Iya, kayak kemarin kan saya melihat teman saya Bintang Emon lagi ada di mobil komando kayak Tang, suaranya beratin dikit dong, Tang. Teman-teman gitu ya, walaupun gitu ya. Kurang semangat. Iya, gitu kita support suara kayak nggak kayak yang lainnya gitu. Kalau lu waktu itu berarti untuk jadi rapper? Iya awalnya. Jadi untuk musik lah, untuk musik yang rap gitu kan. Ya udah gue coba tuh kayak cocok juga nih ternyata. Memang gitu. Dari sekian banyak jenis genre musik lu senengnya sama rap? Enggak, dulu tuh gue kan ini metal. Tapi drummer. Cuman akhirnya singkat ceritanya ke situ ya karena gue ngedengerin lagunya seringnya R&B hip hop aja. Jadi ya cocok aja gitu pas.
Mungkin kalau gua nggak ngebahas ini apa ya gue penyanyi kali ya. Nyanyi mungkin aja. Ya, Tapi mungkin. memang ada basic menyanyi bisa suara. Enggak, juga Orang enggak tua juga. maksudnya bokap nyokap ada darah seninya. Oh ada. Siapa? Dari bokap apa nyokap? Orang tua gue ada yang bisa keyboard. Gitu. Oke. Terus sama satu lagi ada yang bisa gitar. Terus sering kalau misalkan keluarga tau gak sih? Hah? Jadi kadang-kadang suka ngambil apa namanya? Spotlight acara. Iya. Jadi dia nih bisa nih main Iya, keyboard, iya. nyanyi gitu. Ini kori dong, nyanyi dong. Kayak gitu-gitu bokap sih waktu itu. Oh, bokap. Ya gitu-gitu. Sampailah nge-rap, terus nge-rap dulu atau YouTube dulu? YouTube dulu. Oh justru YouTube dulu? YouTube dulu. Iya. Jadi YouTube, abis beres YouTube, gue kan pengen balik lagi ke musik. Iya. Gue kan YouTube juga karena musik sebenarnya. Iya, Dulu iya. drum cover gitu. Cuman udah stop, terus fokus ke ya YouTube yang sekarang, reaction and games. Udah gitu, gue pengen coba balik lagi ke musik. Apa ya genre yang cocok? Ngeband kayaknya agak ribet nih, ngeband lagi. Gitu Agak kan, ribet, karena ya. personil dan lain-lain. Menyatukan berbagai macam kepala Ya, nih ya. Akan banyak drama-drama lagi nih. Betul, kan dua juga bisa clash. Ya, dua juga bisa clash ya. Bisa jauh. Iya, bisa. Iya, gitu kan. Mas kebanyakan main sama Uus, Mas. Kurang-kurangin ya. Kurang-kurangin. Nah, akhirnya ya udahlah gue sendiri aja gitu, dan ya rap memang gue dengerin itu daily gitu. Maksudnya dengan suara lo ini untuk rap memang udah kayak kayak drug dealer dari West Coast gitu ya. Kalau lu dalam ber-YouTube kan waktu itu adalah reaction sama games. Iya, sama games. Kan berarti kan suara lu itu orang akan menyangka banyak bocil. Iya. Mereka menganggap itu sebagai dewa, kan suara lu kayak suara Tuhan gitu kan. Ya gue memang suka memproklaim diri gue sendiri sih son of Zeus gitu sih. Ya karena biar semangat aja gitu, kayak gue seneng gitu aja, gue seneng aja gitu, gue seneng. Kan mereka banyak bocil tuh kalau ngomong tuh kayak suara Morgan Freeman gitu kan, sih suara Tuhan tuh. Kayak orang tuh kalau suara Tuhan udah pasti Morgan Freeman deh, kayaknya artis lain gak ada yang cocok gitu. Nah, kalau kayak lu kan waktu games tuh kan kayak udah kayak raja terakhirnya gitu. Iya gitu ya, mungkin itu yang ngebedain aja kali gitu. Ya udah gue kayak seneng aja dengan image yang itu, gaming dan reaction dan ya beberapa vlog. Ya udah akhirnya sekarang juga tetap masih YouTube juga masih, ya musik juga. Ya masih kok lu masih jalan banget semuanya. Semuanya. Semua malah bertambah, malah sekarang gurita pekerjaannya. Yoi. Nah, Gini Koregor. Pekerjaan lu udah banyak, tapi kayaknya dari dulu gue lihat ada satu pekerjaan yang lu kayaknya belum melakukan dengan modal suara ini. apa? Jadi dubber. Dubber. Belum pernah sih. Ya kan kayaknya Belum ini pernah. bisa jadi yang lu banget gitu. Atau pernah nggak lu jadi apa ya? Jadi dubber suatu karakter di sebuah iklan atau apa gitu? Sebenarnya pengen, cuman satu, Apa? nggak ada yang nawarin. Kedua, mungkin budgetnya nggak masuk. Oke. Iya kan? Oke, Kita itu sangat logis. Sangat logis. Sangat logis. Tapi gimana kalau kita kasih teaser dulu ke mereka? Oh, teaser dulu ya? Kasih buat promosi. Iya, siapa tau oke nih, gitu ya kan? Iya. Kayak kemarin kan gue ada pernah lihat siapa artis ya? Calontong kalau nggak salah. Suaranya dong, suara orang tahu. Oh, ini Calontong nih. Karena gue gitu. pengen juga maksudnya ngembangin gimana caranya. Gue kan dummy kan nggak bisa nih ya. Tapi kan kalau dengan suara gue kayak gini bisa dilatih lah gimana caranya Harusnya. nih. Iya, gue pengen banget malah. Ini bisa ladang cuan lagi. Yoi. Yang mana syutingnya boleh pakai celana pendek kan, belum mandi juga nggak apa-apa. Yang penting suara gue fresh gitu. Iya. Oke suara gue. Iya, itu gue pengen belajar gue tuh. Belum pernah sih gue. Coba nih, misalkan ini kita Apa? iklanin ini Sukun rokok Sukun eksekutif ini. Coba Oke. misalkan ini ya, ini rokoknya di sini kan ya. Nah, coba lu iklanin ini. Misalkan gue lagi closingnya acara Potskui gitu. Jadi kan Oke. beres closing ntar ada iklan biasanya, iklan. ada isa ya kan. Kita gue bridgingin dari gue dulu ya. Oke, kalau begitu sobat gue terima kasih telah menonton episode kali ini. Kita akan masuk lagi ke episode selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke. Rokok Sukun eksekutif. Aduh anjing bangsat. Ulang ya. Tapi ini loh kayak gitu ya. Ini bisa Oke, langsung oke, kena nih. cek. Bisa langsung kena nih yang sukunnya justru ya. Sukun eksekutifnya ya. Oke, Apa, cek. pakai korigor aja ya kan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Rokok Sukun eksekutif. Ini rokok bukan sembarang rokok. Rokok Sukun eksekutif cocok menemani kamu buat BAB. Contoh. Kurang Iya, ya? suaranya keren, bagus. Tadi gue udah mau tepuk tangan. Tapi nadanya Kata-kata terakhir lu kenapa pemilihannya BAP? Ya kan cocok buat berak. Lu emang gak pernah nyobain ngerokok sambil berak? Pernah. Tapi Enggak ada tapinya. enak kan? Iya, tapi enggak untuk iklan dong. Masa kegunaannya manfaatnya kayak buat nemenin BAB gitu? Ya kan lebih cocok buat orang yang memang manfaatin rokok. Bener Iya sih. dong. Tapi tahu kan lu sejarahnya kenapa
rokok ketika orang BAB? Apa emang? Menyamarkan bau tai. Bener juga. Bener juga. Manfaatnya tuh buat itu sebenarnya, biar orang yang masuk Nexa tuh gak kebauan gitu. Iya, tapi enak banget kan? Enak. Cocok. Enak. Cuman Biasanya berapa batang lu? satu aja. Satu batang kan aja. kadang kan sampai lama gitu. Iya, kadang ada orang-orang yang berlebihan. Sampai ditemenin sampai ada kopinya segala. Oh, masa iya sih? Iya. Terus maksudnya sambil berak, sambil ngopi, sambil ngerokok sukun. Yoi. Aneh banget. Kok gimana? Iya mas, gua itu salah satunya teman kita itu Rai Firdaus. Lu maksudnya kalau melakukan itu di luar WC aja mendingan gitu. Cuman Berarti bawa pispot aja tadahin lah tuh apa bedanya. Masalahnya kan kalau ngerokok kan nggak nyampur ya baunya. Ini kan ke kopi kan nyampur gitu. Aneh kan? Aneh. Ada orang bawa makanan ke WC aja kan aneh kan. Aneh, Cemilan, bawa apa gitu. Aneh ya kan? Goblok. Iya dong. Mau bakar? Boleh, nggak apa-apa. Ini ruangan bebas. Santai ya? Santai. Kalau buat sukun eksekutif apa sih yang nggak boleh? Aman ya. Siapa tahu. Duluan aja. Oke. Saya kalau dua-duanya ngerokok nanti terlalu fogging nanti. Kenapa tuh kok ada kagetnya? Kaget jadi eksekutif muda? Gimana rasanya ngerokok sukun eksekutif? Gue pernah nyobain nih. Oh, udah pernah nyobain. Iya. Dan cocok buat dipakai buat berak, makanya gue gak pernah ngomongnya berak. Gue jujur. Gue jujur. Bener. Mungkin ketika BAB itu ini ya, bawaannya jadi tenang, terus lumayan fokus, lebih calm gitu ya. Lebih gampang mikir sih. Lebih kan sebenarnya BAB itu kita kan kalau yang abis beres kerjaan sambil mikirin apa yang gue kerjain hari ini ya. Jadi sekalian kayak gitu. Karena survei membuktikan ketika orang BAB itu muncul ide terbanyak itu di situ. Rata-rata ide terbanyak muncul di situ. Betul. Karena mungkin environment-nya nggak mendukung kali ya, lagi ketenang atau apa gitu. Tapi kalau lu lagi ambil sampah sukun eksekutif makin. Enggak, masalah gini, kalau gua ngerokok gitu misalkan ada di kamar mandi tuh kadang-kadang hampir 50% lagu-lagu yang gua buat tuh di kamar mandi. Iya. Seriusan. Lagu lu tercipta dari WC. Liriknya. Dari WC. Itu biasanya boker yang mana? Boker yang pagi atau yang malam atau yang tak terduga? Yang malam dan agak cair. Anjing, ini kita jadi ngomongin boker anjir. Lu, orang kan tadi lu bilang lagu. Tapi kan kalau maksudnya rapper bikin lagu itu kan liriknya harus diketik toh. Iya, diketik, yang dihafalin. Ya ketika beatnya kan nanti adalah kita bikin beat dulu atau lirik dulu? Gue lirik dulu kalau gue. Jadi hukuknya dulu tuh, kayak chorusnya dulu. Iya. Oh. Habis itu baru gue minta beat. Ya udah akhirnya dikembangin sih. Biasanya muncul dari apa tuh? Maksudnya sekepikirannya aja atau memang dari keresahan lu? Keresahan. Asik keresahan. Resah banget hidup lu anjing. Keresahan. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi gitu. berarti itu oke langsung jadi lagu gitu. Jadi lagu kayak gitu sih. Paling dia dikembangin bareng-bareng sama tim gitu. Tapi lu pernah nggak ngerasain apa selama jadi rapper nih ya? Rugi dalam membuat karya, entah itu secara finansial, entah itu rugi. Enggak pernah. Karena apa ya? Mungkin gue udah kaya ya. Jadi kayak keren nih satu nih Karibo West nih emang nih. Jadi gue seneng aja gitu ngelakuin itu. Gue seneng sih. Happy ya. Jadi emang nge-rap ini bukan nyari duit. Nyari, tapi maksudnya tetap 70-30. Kadang-kadang gini. Karena bohong, kalau gue nggak cari duit bohong dong. Bener. Cuman nggak mengharapkan banget dari situ. Yes. Kadang-kadang gini sih gue kalau ke tempat lain kayak ada apa? Ini agak turunin dikit. Oke, lu nggak kelihatan. Nggak. Kan karena biasanya gini suara ngebas nih ya. Kadang-kadang nggak kedengeran kayak tadi gue gini. Kedengeran. Dia karirnya ntar nggak selamat dia. So mungkin lu ketutupan mic nanti. Kadang-kadang gini. Gue kadang kalau ke suatu kantor atau kemana kadang suka ada yang ngebacain tentang. Ya bang, kita mah kerja cari duit. Kalau dia mah kerja mah biar gak diomongin tetangga aja gitu. Ada yang begitu, ada yang model-model begitu. Makanya ini nge-rap lu salah satunya adalah ya udah kalau dapat duit syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Ya 70-30 lah gua kayak Tompi nyanyi. Tompi nyanyi kan kayaknya nggak butuh-butuh banget buat ya terserah ini musik gua didengerin syukur, nggak didengerin nggak usah gitu. Nggak laku juga nggak apa-apa ya ini musik gue gitu. Tapi banyaknya laku. Pun sama dengan lu yang begitu kali ya. Iya, kurang lebih kayak gitulah maksud gue. Karena apa ya dasarnya kan mungkin kalau konten tuh bisa diproyeksiin lah ya. Musik tuh kadang entah yang 10 tahun yang lalu baru laku sekarang. Jadi nggak bisa diproyeksiin. Jadi gue mindsetnya dari awal ya for fun aja gitu. For fun tapi serius gitu. Ngerjainnya tapi serius. Gitu. Jadi emang hanya untuk etalase karya lu nih. Gue pernah bikin ini gitu. Kan kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba ini orang kok terkenal banget dulunya ngapain ya? Nggak tahu dia nggak ngapa-ngapain tapi terkenal banget aja gitu. Ada yang seperti itu. Teman kalau koridor ya
pengen dikenal sebagai as a rapper Iya, juga yes, gitu. betul, Tapi betul. banyak juga memang penikmat lagu rap lu. Baik. Secara kan di Indonesia kan susah. Ya, gini, pengalaman yang paling, ini gue sering gue omongin sih sebenarnya. Apa? Pengalaman yang paling gue amaze ya, gue kan juga gak pernah nyangka, Riz, apa namanya, kayak gini ya. Apalagi waktu terakhir kita ketemu tuh 2020, Iya. itu tuh bener-bener di masa gue kayaknya capek deh si Iya, musik ini iya. gitu kan. Tapi yang anehnya ada aja job tuh yang bener-bener nggak dicari Iya. gitu. Ada aja job satu, kedua ketika gue tuh Tengkat udah 3 kali tur nih Indonesia kan. Iya. Ada aja di Madiun men. Madiun bro, Samarinda gang gue nggak mikir dia nggak expect ada selera musik yang rap gitu. Iya. Bukan mengecilkan tapi lebih ke ya gue kan nggak pernah kesana jadi Iya, gue nggak tahu dong. Ya tapi ada aja. Walaupun ya tetap genre yang lain mungkin lebih besar tapi dengan segitu itu gue seseneng itu men. Kayak ada 100-200 orang tuh kayak anjing. Ini keren banget Samarinda men. Iya, itu mungkin kalau di Jawa Barat gitu orang tahu lah genre Iya. itu ya yang gue tahu gitu. Kan di luar sana gue nggak tahu gitu. Iya. Di Madiun terus di Batam. Iya, nggak pernah lu duga-duga Nggak pernah gitu. gue duga-duga gitu. Oh berarti memang jalan gue di sini karena gue ada terus ya udahlah, jalannya. jalanin aja lah. Ketika mau Yes. berhenti ada dikasih ininya ya, dikasih pancingannya ya, Iya, tetap itu. lanjut ya. Karena kayak di anak stand up lah, Panji deh. Panji kan nge-rap udah lumayan lama tuh ya. Walaupun gue pernah dengar cerita dari dia, rumahnya kemalingan, satu-satunya yang nggak diambil adalah album CD rapnya dia. Maksudnya Panji tuh ngebacain sampai ini maling aja nggak mau ngambil CD rap karena memang susah dia mah untuk nggak tahu Panjinya atau siapanya. Namun di Indonesia juga kan memang itu lumayan apa ya, kayak genre yang lebih segmented. iya segmented banget gitu. Betul. Tapi lu ada gigs atau event-event festival gitu suka pernah ada? Terakhir gue ada acara di Bandung, terus baru beres tur sih gue tuh bulan lalu tuh. Kayak gitu. Di Buleleng, bro. Lu tau Buleleng nggak? Bali, Tahu kan? Bali, iya. Coba gue bangun di tengah sawah. Coba. Gila gak lu? Gue apa ya? Despite all of that tuh gue anjing ada apresiasi di sini gitu. Kayak keren banget men. Itu kayak keren banget aja gitu. Gue seneng. Sedang. Berarti kan kalau dilihat dari panggungnya berarti jarang panggung yang mainstream nih. Nggak juga sih. Itu kebetulan dapetnya kayak gitu Oke, sih. gitu. Maksudnya Iya. ada nggak lu pengalaman yang antik-antik kayak tadi yang di Bulelengnya? Maksudnya kayak di Buleleng kan lu tiba-tiba di tengah sawah Tengah gitu. sawah tuh itu Buleleng satu. Terus ada juga gua pernah main di jadi di Batam tuh ada kafe. Kafenya tuh jadi kayak apa ya? Ada ininya loh, apa? Kayak tempat buat kapal tuh apa namanya? Oh, tempat bersandarnya, berlabuhnya iya, gitu. kayak berlabuhnya itu dari sungainya. Iya. Terus gua tuh manggung di tengah-tengah antara pohon. Kan gue jadi kayak main kayak apa wayang golek Wayang, kayak ya. wayang ya, tapi ya dapat tadi gitu ya udah gue mah ya profesional aja gitu. Nyanyi aja. Iya udah. dan seru banget. Itu sih dan Madiun yang gak pernah gue expect tuh Madiun men. Kenapa? Karena kayak Madiun gitu. Gue kayak apa gue sampai bilang ke DJ gue apa gue bawain cover lagu Jawa ya. Gue gitu iya, banget. bener. Karena gue nggak kebayang banget sama Iya. sekali. Akhirnya pas gue dateng ya enggak gue bawain lagu gue aja semua dan experience mereka memang nggak banyak yang nyanyi bareng. Cuman kayak dari 100-200 orang itu di depan tuh 10 orang nyanyi tuh udah seneng aja buat gue. Di antara 100 itu ada yang ngeliat muka Nope-Nopian nggak? Jangan-jangan ada Nope-Nope ini kan dari Madiun juga Nope. Iya anjir gitu gue gila. Oh, dan itu membuat lu happy banget tuh ya. Happy Ada banget. orang yang appreciate gitu ya terhadap karya lu. Kalau apa namanya? Kan itu tadi YouTube nge-rap itu nge-rapnya. Kalau YouTube sendiri lu merasa kan dulu berarti lu kan tahun berapa tuh? 2015 gue. 2015 kan. Berarti bisa termasuk yang geng-geng awal-awal lah mungkin ya. Mungkin Ya kan. Terus mungkin. ada nih fasenya tiba-tiba si artis-artis, selebritis yang sering di TV ini tiba-tiba bikin YouTube. Seperti kau ya. Enggak dong. Saya mah belakang-belakangan. Ada lagi yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang udah raja-raja sinetron, raja-raja film apa pada bikin. Lu menanggapi itu seperti apa? Melihat fenomena itu. Jawaban bijak nih. Ya, jawaban bijaknya kayak ya semuanya ada pasarnya. Oke, Nah, kalau jawaban dalam hati semua diinvasi gitu ya. invasi. Dulu gua gak ngeganggu ranah lu di TV lu gak ada yang gangguin gitu. Tapi sebenarnya tetap apa ya? Mau siapapun itu tetap memang bener sih memang pasarnya tuh beda aja sih Riz. Kayak karena kayak Iya. mereka tuh kayak oke, dia suka nonton yang kayak A gitu gitu ya. misalkan. Dari A ya tetap aja gue pengen nyari yang B ya B juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Nggak terlalu ngaruh Iya, ya. nggak terlalu ngaruh. Hanya memberikan alternatif pilihan tontonan lah Yes, gitu itu ya. betul. Dia nggak akan ada yang saling menarik satu ke yang lain gitu ya. Jadi YouTube. Ya karena anak-anak YouTube masih wah ini sekarang
kuenya masih sama porsinya segitu, tapi yang ngegrogotin kayaknya makin banyak banget gitu. Iya emang. Dengan kayak contoh di kui lah kan, dulu cuman kui yang Iya. kayak podcast dengan link Iya, dan segala macam. iya. Sekarang kan udah banyak entertainment Iya, seperti iya, itu iya. kan. Ya mau nggak mau kan, Ya, gimana? mau, Pilihan aja. pilihan aja. Pilihan aja. Nah, tapi kalau dari mayoritas subscriber lu ataupun viewers lu ya, itu cowok atau cewek? Kalau YouTube sih cowok lah pasti. YouTube cowok. Cowok. Platform lain ada beda-beda karakteristik masing-masing. Sama sih rata-rata Facebook. Kan gue tuh aktif Facebook, Twitter, Iya. IG sama YouTube rata-rata Facebook? sih. Facebook gue Masih COD-an kenal pot racing apa gimana? itu di situ. Itu tuh Facebook tuh serunya tuh apa ya? Mereka tuh punya apa ya, kan gue punya konten meme gitu ya. Oke. Meme itu lebih update daripada yang lain. Udah gitu gak sensitif. Kan gue kan bebas ya mau ngomong apa Masa aja. sih di Facebook nggak sensitif bukannya Nggak justru? ada. Nggak tahu, mungkin di gue aja kali ya. Oh, Gue iya. di Facebook, di Twitter nggak pernah gue gimana aneh-aneh. Karena Bukan, gue menginvasi duluan di sana. Jadinya ini orang lama nih. Gitu Oh, mungkin emang mikirnya. dia mah kayak begini gayanya Iya. gitu. Tapi- Paling kalau ada orang yang tersinggung atau tiba-tiba berarti baru follow nih kayaknya. Nah, itu gue di Twitter mau ngomong apa juga santai-santai aja sih gue. Nggak kayak Uus ya. Beda itu Uus kan kejadiannya. banyak banget kayaknya musuhnya gitu. Iya. Twitter nggak cocok sama dia. Iya gitu. Kalau lu mah orang udah kenal koridor emang dia kayak begini. Iya kayak gitu. Jadi waktu itu kan belum terlalu rame waktu itu. Jadi gue Iya, udah aktif lah kayak apa di Twitter. Rata-rata sih mayoritas cowok. Kalau DM baru. Maksudnya kerjaan kayak Kok gue dari tadi melihat lu kayak seenteng itu ngomongnya sekarang lagi single. ya jelas lah. Pantes. Enak kan single? Pantes. Enggak, gue nanya enak single gak? Enak, Iya enak, benar, enak. jelas. Dulu perasaan agak-agak mengatur-ngatur tempo nih. Sekarang kok kayaknya wuhui gitu. Pejuang sekali Anda sekarang kayaknya. Capek kayaknya manajer nih ya. Capek kayaknya nih, capek make up. Capek nyapu. Capek nyapu. Berarti kalau DM berarti kan cewek-cewek. Ada yang mereka DM duluan nggak atau Awalnya sih pasti awalnya ini sih kayak reaction gitu kan. itu sekalian menyortir? Menyortir. Terus kayak gue mau tur ke sini nih, coba lihat dulu deh. Terus gue punya konten Pop Senin Manja. Jadi Pop Senin Manja. Jadi Pop gini, Senin Manja. Pop Oke. Senin Manja. Jadi Ini di mana? Platform apa? jadi di YouTube, Oh, tapi di gue YouTube. postingnya di IG. Oke. Jadi yang di IG gue kontenin gitu ya. Oke. Nah itu tuh biasanya tuh, karena konten gue memang sebenarnya rata-rata tuh apa ya, dari penonton buat penonton gitu, Oke. kayak komentar-komentar penonton aja. Nah, Menyenangkan hati penonton lah. iya gitu, jadi kayak ngobrol, Iya. ngobrol. Tapi kalau Pop Senin Manja beda, karena harus pub. Iya. Nah disitulah filternya. Jadi misalkan kayak ada galau nih, nah kan tinggal di reply. Galau kenaps. Nah gitu-gitulah. Gitu-gitulah. Lucu-lucu. Terus kalau misalkan oke, ya udah aja di DM aja gitu. Iya, kalau misalkan oke, nah itu tadi udah mulai, aduh gue mau Gak ngebohong. jadi. Salah gue nih, gue bilang kalau oke ya. Kan harusnya gak gue omongin nih kalau oke nih gitu. Oh gitu. Dan itu maksudnya apa? Subscribers lu pada senang lah ketika ketika ada konten itu. Karena wah, gue selama ini di kota ini belum ada nih nemu cewek ini gitu. Karena pasti ada yang kolom komentar begitu. Itu mungkin lu kali ya. Ya, gue salah satunya apa namanya ya buat ini aja sih ngeramein kayak misalkan gue lagi di mana gitu kan. Jadi kayak gue inget nih orang di sini, ajak dong teman-temannya. Nah, Keren. itu dong teman-temannya. Benar, gitu. ajaklah teman-temannya ya. Temen-temennya, Iya, emang gitu. ular. Katanya kan cewek-cewek ini rata-rata lah lebih seneng dengan cowok-cowok yang suaranya berat-berat gitulah. Dengan suara yang gede gitu. Gimana menurut lu ini lebih gampang dong lu kalau ngedeketin cewek? Karena lu bisa udah nge-cheat nih kan, ini udah nge-cheat nih. Gimana? Tetap sih speak kali ya paling nomor satu ya. Iya, Mungkin benar. kalau suara atau privilege gitu ya intro aja, tapi eksekusinya kurs kan ya aduh. Ya, kurang kurs. kurs. Ntar juga jadi ilfil takutnya ya. Itu tetap sih. Apa yang mau... Nah, kalau dari sisi lu sebagai cowok nih, Iya. lu ilfil ketika lihat cewek gimana? Pada saat pertama kali ketemu, apa yang bisa bikin ilfil itu yang hal-hal apa aja? Sebelum ke personality pasti bau dulu dong. Kalau bau gue gak bisa men. Sumpah gue pernah ketemu bau basreng. Gimana coba bau basreng? Anjir, Bau gak enak basreng itu banget. berarti bau goreng-gorengan terus ada bau cabai bubuk. Cabai bubuk gak tahu gue kayak mungkin parfumnya udah expired atau apa gue gak tahu. Di situ gue kayak oh iya temen gue kemanggil apalah gue gitu ngomongnya. Cakep tapi. Cakep, semua cewek cakep lah. Tipe lu tapi. Ya, kayak gitu itu pernah lah dulu Padahal banget. tipe lu ya. Iya, itu. Maksudnya walaupun bau basreng bye udah bye. Ya maksudnya tapi dengan soft lah, nggak smooth maksud gue. Iya maksudnya tapi lu langsung anjing drop. Ya mungkin nggak tahu, mungkin hari itu aja kali ya, tapi nggak langsung hilang di hari itu. Jadi
kayak pertemuannya bentar dan nggak bikin juga dia tersinggung. Iya. Dan Lu akhirnya kan pemain. Tahu lah cara keluar yang enak tanpa bikin sakit hati. Boris yang ngomong, bukan gue, bener dah. Karena bahaya kalau bikin sakit hati kan nanti ada yang bikin treat nanti. Wah begini bahaya gitu. Jangan sampai. Udah gitu ya gue tapi coba lagi ketemu apa segala macam, tetap sih kayak mungkin ya dia nggak ngurusin atau apa kan. Bau itu pertama Iya, bau. bau doang sih menurut gue sih. Bau, aduh nggak bisa men gue. Bau kan ada banyak memang ya, parfum, badan atau Iya. mungkin nafas. Itu lebih ke nafas kayaknya deh. Gue nggak ngerti deh. Kadang ada cewek rambut, Nah gue belum tahu tuh. rambutnya bau, Kok bisa? bau Gimana? asap gitu. Lu udah cium rambutnya langsung pas ketemu? Oh, waktu itu kan udah nyender di belakang. Oh. Udah gini. Anjing, bau banget lagi rambutnya. Padahal kan ketemunya nggak di tempat ngerokok ya. Tapi kok bau rokok dia gitu. Berarti itu yang bikin lu ilfil itu. Itu sih bau aja sih. Dari kalau gua. fashion yang bisa bikin lu ilfil yang seperti apa? Selama ini sih belum pernah ada ya. Uh-uh. Aman aja semuanya sih. Karena dari yang fashion AB kayaknya gue siapa aja mau sih bro. Nggak, tapi ada fashion yang bikin lu kayak jadi aduh kurang lagi. Mungkin mix and match aja kali ya. Oh, Ya, kalau kan, dia salah menerapkan mix and match, Iya. mungkin itu bisa bikin. tapi gak sampai ilfil, cuman bagus juga tuh high heelsnya merah sendiri misalnya gitu kan. Kayak gitu aja sih. Kalau di tempat nongkrong-nongkrong sering ada ketemu kenalan mendadak tiba-tiba sama cewek. Ada aja. Ada Nggak aja. sering, ada aja. Nah, ketika melihat itu dia cakep nih. Cuma dia maboknya terlalu liar. Oh enggak sih, aduh enggak deh gue Kayak takut. yang gitu enggak sih. itu lu enggak menjauh gitu. Menjauh sih kan, takutnya dia butuh hal yang lain. Nah, daripada nanti gue salah kan, gue tahu sendiri kejadian ketiduran kan, aduh takut ya, gue takut. Bahkan dari semua itu, dari yang sosmed tadi, yang misalnya kayak tadi lu pub Senin Manja, tadi ada yang berlanjut menjadi chat WhatsApp nggak? Dari Chat WhatsApp. DM itu kan hanya username Instagram. Iya. Kalau WhatsApp kan udah berubah jadi nomor telepon tuh. Ada yang berevolusi ke arah situ nggak? Lebih ke Telegram kali ya. Pinter. Lebih safe gitu kan. Pinter, lebih safe, benar ya, lebih safe, benar. Ada kan untuk promosi. Betul. Lagi manggung nih, ada produk ini nih. Iya. Apalagi kalau produk sukun nih, Iya, kan bisa iya. langsung. Bisa langsung gitu loh. Lu Aduh. pernah gak ada konten lu ngeprank orang dengan suara lu ini? Dulu tuh pernah, tapi gue lupa. Gue pernah sekali ngeprank mantan gue waktu dulu tuh. Iya, Kok ngeprank mantan? Iya, jadi waktu itu iseng buat konten. Udah gitu ya, mantan gue emang tipe orang yang santai gitu. Iya, pernah sekali. Karena tapi lu tahu dia santai, makanya lu berani kan? Iya, Kalau enggak. cuman dia bener-bener nggak ngeh itu gue. Cuman itu works lah, tapi sisanya belum pernah sih gue. Belum pernah lagi nyoba. Nah, sekarang mau bikin konten di Instagram atau di mana dengan suara lo ini untuk menjadi pura-pura menjadi ngeprank apa gitu. Jadi matel gue. Cocok tuh. Mereka nggak takut kalau Boom. telepon. Langsung gitu. Mereka nggak takut kalau telepon. Tapi lu ada nggak rencana terdekat lu dalam kedepannya ini untuk hal percintaan? Atau kan kalau gue lihat lu kenal lu tuh kayak don't care dengan menikah kayaknya. Gue takut kayak ngeliat apa ya, pengalaman-pengalaman sekitar gitu kayak. Iya, takut. sekitar gitu ya. Pengalaman sekitar ya. Iya, Itu kalau membuat lu jadi takut dengan banyaknya di sosial media, maksudnya kayak orang kayaknya gampang banget pisah atau apa gitu. lebih ke preferensi aja sih, tapi enggak sih, gua enggak terlalu gitu, cuman memang belum aja sih. Emang belum mengejar mau buru-buru juga ya. Iya. Mau menikmati dulu ini. Nah. Jadi apa namanya, gue dari dulu pun sebenarnya bukan masalah nggak mau, tapi ya memang belum ketemu aja. Nanti ya Itu mungkin aja sih. itu akan berbarengan kali ya, ketemu dengan orangnya dengan niat yang sama dan kayaknya dia oke nih gitu. Baru pasti berangkat. Cocok. Gak mungkin ditahan-tahan ya kan. Betul lah. Iya. Kan pengen juga lah gitu Iya, kan. pengen juga lah ya kan. Juga. Tapi kalau sekarang ini kata tim kreatif ya, bukan kata gue ya. Katanya rate pernikahan di Indonesia sangat rendah. Mulai ngikutin kayak Jepang pendapat. Jadi Enggak. mulai angka pernikahan itu mulai menurun. Enggak, menurut gua enggak. Itu ini kayaknya hostnya nih agak tua nih kayaknya nih. Hah? Kayaknya nih. Enggak Karena ya. yang muda-muda pada wah, Pernikahannya turun, jadi anaknya mah tetap. bagus juga jawabannya ini. Iya kan? Ini jawabannya nih. Kalau di Jepang mungkin pernikahannya turun, terus angka kelahiran juga menurun. Ini enggak, angka pernikahannya menurun. Anaknya Angka banyak. kelahiran mah tetap stabil terus, aja gitu. Bener. Dilihat dari badan BKKBN ya, Badan Keluarga Berencana Nasional, masih normal-normal aja. Nah, karena gini, rata-rata temen gue nih ya, misalkan di umur, mungkin ya karena lingkungan juga ya, kan lingkungan gue mix gitu ya, Oke. karena di dunia begini gitu, yang umur-umur mungkin 27, 28 ke atas gitu, kalau mereka
ketika rencana nikahnya udah kayak fail, pasti rata-rata tuh belum tuh. Karena di sekitar gue tuh rata-rata belum pada menikah. Iya. Nah, tapi yang muda, sangat muda tapi ya, bukan di range 25, malah tuh banyak banget yang kayak gue dateng atau apa. Terus kayak beberapa sepupu gue. Malah kalau yang muda-muda tuh lebih cepet pengen nikah daripada yang umur-umur gue. Iya, umur-umur kan udahlah mau ngejar apa sih gitu. Iya, cuman kan harusnya kan yang lebih matang kan lebih pasti. Cuman gitu. udah lewat masa-masanya. Iya sih, Lu iya, tadi iya, menggebu-gebunya iya, itu iya. di 25, 26, 27 Iya, itulah bang. iya. 29, 30. Berarti ini nggak valid tuh maksud gua yang Jepang tadi gitu. Menurut gua yang tadi pertanyaan Iya. Jepang tadi. Boleh gitu. Tapi ketika nanti udah masuk 30 kan yang cewek-cewek gitu kan. Udah masuk umur 30 tuh kayak Kan? apa sih katanya udah yang penting gua kerja bisa nonton konser atau ngapain ke luar negeri liburan, gua happy udahlah pacaran aja lah gitu. Kadang ada yang begitu. Iya, betul, Lu betul, juga betul. salah satu yang menganut seperti itu berarti ya? Sedikit. Ya enjoy aja udah. Enjoy aja ya betul. Kayak gitu Kalau- aja santai. Kan santai. Kalau ke depannya nih ada konten atau project apa terdekat lu yang mau lu rilis atau mau yang mau pengen buat? Sebenarnya gua lagi promosi lagu dangdut. Lagu dangdut. Jadi gua tuh apa namanya? Bereksperimen lah. Jadi Ini nih kalau perut kenyang nih. Banyak banget eksperimennya kalau perut kenyang mah. Jadi- Kalau perut lapar kan, aduh pasar maunya apa? Oke, aku nurut gitu. Aku nurut gitu. Ini jadi ada teman gue namanya Klub Dangdut Racun. Ya udah kayak kita kolaborasi deh gimana caranya rap sama dangdut. Oke. Nah ya udah akhirnya gue sekarang lagi promosi dan video klipnya juga baru keluar sebulan lalu. Judul lagu itu Kalau Ada Pasti Bisa. Kalau ada pasti bisa. Iya, Kalau gitu. ada pasti bisa. Ya kan dangdut juga ada yang rap juga ada. Karena cici kan itu ada. Oh, iya, betul, Oh, betul. tapi nggak dangdut sih. Itu jatuhnya apa ya? Oh, burung ini rindu bukan dangdut ya? Bukan dangdut. Tapi kan ada ngerem-ngerem juga. Iya, Ntar lu iya. lah, gimana bisa menyatukan si rap dengan dangdut ini? Nah itu di eksperimen ini, makanya apa namanya gue di sini kayak menantang diri gue lah. Gimana caranya dangdut sama rap dan isi lagunya. Cuman kalau ada pasti bisa dong, liriknya diulang-ulang. Udah gitu aja, gitu seru-seruan. aja. Dan ketika gue publish ya dampaknya positif juga sih kayak. Dangdut atau koplo atau Lebih ke dangdut sih ini Dangdut, sih. ya. Cuman ya ada sentuhan genre rapnya. Gitu. ada aja nih orang nih kalau Kan bikin kalau ada apa pasti bisa. bener kalau ada Betul. pasti bisa. Yoi. Tapi emang sebenarnya sebelumnya lo dengerin lagu dangdut juga? Ya dikit lah, nggak yang daily. Iya kan sekarang kan zaman sekarang kayak diinvasi banget tuh sama dangdut koplo campur sari Iya. kan dengan lagu-lagu itu. Lo ada yang mengena di kuping lo nggak? Nggak terlalu sih, cuman memang jadi referensi aja sih buat gue sih, referensi aja. Kayak pengen coba deh gue jadi penikmat dangdut kan jadi Indonesia banget gitu. Atau memang sebenarnya hanya untuk memperlebar sayap Anda saja? Itu jawabannya lebih tepat. Itu jawabannya Itu tepat. jawabannya Itu ya. lebih tepat. Karena di mana-mana koplo apa-apa koplo gitu. Iya. Korigor juga harus ada berpartisipasi dalam perkoploan ini nih. FOMO. Oke, kalau begitu Korigor. Thank you Kor. Siap. Sudah mau datang ke sini Siap, lancar-lancar buat kalau ada pasti bisanya. Yoi. Dan terima kasih juga menjadi Korigor sukun eksekutif, siapa tahu nanti bos-bosnya kan lihat ini aja nih pengisi Jadi suaranya. daber harus. Jadi daber, Iya. sukun eksekutif. Ajarin gua. Ini kan siapa tahu ntar lu di rumah Apa? itu lu bawa aja. Ini nggak apa-apa nih gue ambil ya. Nggak apa-apa, biasanya ada berselop-selop. Nanti deh, kita ambil lagi berselop-selop ya. Siap. Nanti biar siapa tahu lu lagi di WC, ntar wish, Lu ya kan? coba tapi lu harus coba. Iya, lu siapa tahu coba. keluar lagi satu album rap. Iya kan, ngerokok satu slop lu yang banyak lu kan. Iya kan kejar karya gitu. Kalau gitu terima kasih buat para sobat yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa kalian untuk selalu nonton Podskuy bareng saya Boris Bokir yang nanti akan di-upload oleh Kuy Entertainment ini setiap hari Senin jam 6 sore. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira next bintang tamunya mau siapa ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Dadah.